A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan coba sedikit saya sampaikan keterkaitan dengan fadilah Ramadan. Ya, mungkin sebentar lagi Ramadan akan datang, dan sesuai dengan panggilan di dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu panggilan Allah, tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan bagi orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu takwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari firman tersebut, jadi perintah puasa tersebut tujuan yang pokok adalah supaya kita menjadi orang yang takwa. Nanti pada bulan tersebut ada salah satu hari yang mana hari tersebut sangat mempunyai banyak berkah, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, pada suatu malam. Nah, tentunya untuk mempersiapkan malam Lailatul Qadar, mulai dari awal Ramadan kita harus berusaha untuk selalu mawas diri. Bahkan sebelum Ramadan pun ada baiknya kita berusaha untuk selalu mawas diri, mengevaluasi diri sendiri, banyak-banyak lakukan ibadah, kemudian banyak-banyak berzikir, mungkin juga banyak-banyak laksanakan sholat sunnah. Itu harus demikian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis saya bacakan, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari menjelang bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Pada bulan itu Allah akan mengampuni kamu, lalu rahmat Allah diturunkan, kesalahan-kesalahan dihapuskan, dan pada bulan itu doa dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada perlombaan kamu pada bulan itu dan membanggakanmu kepada para malaikat. Maka tunjukkanlah kepada Allah akan kebaikanmu. Sesungguhnya celakalah orang yang pada bulan itu terhalang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hadis tersebut di sini maka ada beberapa fadilah, ataupun hal-hal yang sangat mempunyai nilai di bulan Ramadan ini. Di antaranya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah, yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh ampunan.
dikatakan tadi ya, Allah akan mengampuni kamu. Tentunya ampunan di sini dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Insya Allah kalau kita mau bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Insya Allah. Yang penting taubatnya nasuha. Nah ini ya, untuk taubat nasuha itu memang ya perlu latihan dan latihan. Ya, jangan sampai kita bertobat. Ya. Setelah itu ulangi lagi, setelah itu ulangi lagi, setelah itu ulangi lagi. Nah itulah. Ya. Kadang-kadang tobat kita belum tobat nasuha. Kalau tobat nasuha ya perbuatan yang jelek itu tidak diulangi lagi, kemudian menyesali perbuatan tersebut dan juga selalu ingin berbuat kebaikan. Insya Allah itu tobat nasuha. Jadi bulan Ramadan kalau kita mau mohon ampun, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Rahmat Allah, pertolongan Allah akan diturunkan. Diturunkan kepada siapa? Ya. Diturunkan kepada kita. Ya. Kemudian mungkin kalau banyak kesalahan yang kita lakukan, itu juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, apapun doanya, juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyak ya di bulan Ramadan itu, nanti kita banyak-banyak berdoa. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, maka digaris bawahi oleh Nabi Muhammad, celakalah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan sehingga terhalang tidak mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah ini kalau orang-orang tidak mau memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini, ya, dikatakan celaka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tergolong celaka. Mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, ya, dan kita niatkan insya Allah 1 bulan suntuk, ya, kita niatkan untuk beribadah puasa Ramadan, ya, karena tujuan daripada puasa, ya, yang paling utama adalah untuk supaya kita menjadi orang yang takwa. Ya. Takwa di sini tentunya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Tentunya didasari dengan rasa ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Sebenarnya bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi hari-hari tertentu juga Allah juga akan mengabulkan doa-doa kita kalau kita sungguh-sungguh berdoa. Ada 3 orang, ya, yang tidak ditolak doanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya 3 orang tersebut, ya, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Nah, ketika berpuasa, mari ya kita banyak-banyak berdoa, tentunya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dijadikan orang yang benar-benar bertakwa, ya. Karena dikatakan oleh Allah juga, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Ya, kita berharap mudah-mudahan, ya, kita juga berlomba untuk bisa menjadi orang yang betul-betul takin, ya, betul-betul bertakwa dalam arti takwa yang sesungguhnya. Jadi orang yang berpuasa, ya, insya Allah, ya, hingga ia berbuka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemimpin yang adil, nah ini doanya juga insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui, ya, cukup kecil, ya, kita ini adalah semua pemimpin, ya, semua kita ini pemimpin yang insya Allah, ya, nantinya akan dimintai pertanggungjawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan kepemimpinan kita. Jadi dikatakan di situ doanya pemimpin yang adil itu insya Allah, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin kalau dalam hal ini adalah pemimpin cukup yang kuat,
pemimpin dalam suatu masyarakat. Ya. Pemimpin yang adil, insya Allah akan bisa membawa masyarakat pada kemakmuran. Ya. Karena masyarakat insya Allah akan mendoakan pemimpin yang adil tersebut dengan doa yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, doa yang tidak ditolak ataupun yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang teraniaya. Ya, orang yang teraniaya. Mungkin teraniaya di sini ya, termasuk orang yang selalu dizalimi oleh orang lain. Insya Allah orang yang dizalimi tersebut, insya Allah kalau mereka berdoa, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga semua berharap tentunya kita kalau bisa menjadi pemimpin yang adil, ya. Kalau bisa juga dermawan, dan kalau bisa kita juga menjadi orang yang takwa dalam arti takwa yang sesungguhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, di bulan suci Ramadan nanti mari kita sama-sama mempersiapkan diri supaya kita bisa menemui suatu malam keberkahan, ya, yaitu malam Lailatul Qadar, ya, yang mana pada malam hari itu turun malaikat semuanya, ya, dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengatur segala visi alam yang ada di bukan barang siapa, ya, yang saat itu, ya, melaksanakan ibadah, insya Allah ibadahnya itu sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih ya 83 tahun. Nah, sedang umur kita ya mungkin nggak sampai 100, 200, 300 tahun ya mungkin umur kita. Nah, kalau satu hari di bulan Ramadan itu sama dengan 83 tahun. Kalau sepanjang Ramadan kita bisa menemui malam Lailatul Qadar, insya Allah ya, nilai umur kita ya mungkin nggak lebih dari 100, 200, 300 tahun ya. Itu hakikatnya nanti juga bisa seperti zaman nabi-nabi dulu ya, umurnya yang sampai ratusan tahun ya, seperti Nabi Adam dan lain sebagainya ya. Nah, jelas kita berusaha, mudah-mudahan ya, selama bulan Ramadan mari kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Lebih kurang saya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.